polisi itu punya hak diskresi menentukan, ya, menentukan bahwa ini lanjut atau tidak. Tiga, undang-undangnya yang baik, penegakan hukumnya yang baik, dan budaya masyarakatnya pun terhadap hukum itu optimal. Saya yakin kejadian seperti Ade Armando kemarin, terus begal, kasus yang membuat ada kontroversi di masyarakat bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para milenial sakti, para pemburu misteri, dan para pecinta hikmah. Sekarang saya bicara lagi nih dengan orang yang kemarin membahas tentang presiden 3 periode menurut versi hukum ya. Terus kemudian beberapa tidak lama ya, ada demo besar-besaran tentang 11 April kemarin ya, tentang presiden 3 periode nih. Nah, tetapi yang kita ketahui nih, setelah demo itu yang paling viral itu bukan demonya ternyata ya, tetapi tentang kekerasannya. Dan di sini kita akan ngobrol tentang itu ya, tentang apa lagi nih, tentang kekerasan di demo atau tentang terjadinya pengeroyokan Pak Ade Armando gitu ya, gitu ya. Oke. Nah, kita berbicara terkait sebenarnya bagaimana kita mempertahankan hak kita sebagai manusia, utama dalam kita berkehidupan di masyarakat. Ya, salah satunya dengan kekerasan, atau mungkin yang paling baru ada kejadian ketika kita melawan begal malah jadi tersangka. Ini sekarang nih rame nih. Begitu ya. Kita berbicara bagaimana sebenarnya manusia itu punya hak dasar. Hak dasar manusia yang kita sebut hak asasi manusia, pada pokoknya kita diberikan kebebasan dalam berkehidupan, ya, freedom of speech, freedom, terbebas dari kemiskinan, dari rasa takut. Nah, kita akan berbicara itu. Jangan sampai ingin menegakkan hukum malah kita jadi takut. Contoh, kalau misalnya salah satu dampak yang kita rasakan, kita lapor polisi malah kita jadi tersangka, begitu. Nah, itu kita berbicara kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ditanya terkait apa dulu, ya kita mulai dari, biar nyambung dengan pembicaraan sebelumnya, kita mulai dari demonstrasi. Presiden 3 periode sampai akhirnya kita berbicara terkait kasus yang baru terjadi, orang yang mempertahankan haknya, hartanya, tapi malah jadi tersangka. Yang pertama dulu Kang, yaitu tentang kekerasan yang terjadi ketika demo no. Nah, itu seperti apa sih kalau menurut hukum nih? Itu kan keadaannya lagi ramai kan ya, lagi terus ada provokasi lah. Saya nggak tahu ya, nggak paham sih sebenarnya kronologinya. Nah, itu menurut Kang Sandi itu seperti apa nih? Kita bahas dulu demonstrasinya dulu ya. Kita berbicara dari demonstrasi. Demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Kita bebas menyatakan pendapat, tidak boleh dilarang, tapi ada batasannya. Nah, semua kita balik lagi dengan hak asasi. Hak asasi manusia berbeda dengan hak yang kita sebut, contoh merokok itu adalah hak, enggak. Hak asasi itu adalah hak dasar manusia yang dibawa dia dari sejak lahir sampai dia meninggal sebagai anugerah dari Tuhan. Contoh, hak hidup, hak menyatakan pendapat, hak untuk terbebas dari rasa takut. Dari demonstrasi kemarin kita belajar bahwa kita bisa menyatakan pendapat seharusnya dengan rasa damai. Sampai aspirasi kita yang sampaikan ke pihak kepentingan tersampaikan. Cuma kita belajar bahwa ternyata dalam setiap apa yang kita harapkan tidak selalu jadi kenyataan. Ada kasus kekerasan dalam demonstrasi yang menurut saya demonstrasi kemarin membawa aspirasi yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat banyak. Minyak goreng, BBM naik,
presiden 3 periode itu saya yakin banyak orang yang ingin menyampaikan tapi sulit untuk dibawakan. Teman-teman mahasiswa dengan perjuangannya berhasil, tapi malah sayang usaha itu kita bias dengan ada kekerasan yang mungkin bukan dilakukan oleh mahasiswa. Berdasarkan informasi yang saya terima, ada beberapa penyusup. Tapi poin yang saya garis bawahi, kekerasan, segala bentuk kekerasan itu saya tidak mendukung. Seberapapun dia jahat, kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang yang jahat itu. Makanya Indonesia berlandaskan negara hukum. Kalau misalnya terjadi kekerasan terhadap Ade Armando, kesampingkan dulu latar belakangnya. Poin kekerasan kemarin saya tidak sependapat, meskipun dengan secara saya pribadi dengan pendapat-pendapatnya Pak Ade Armando tidak sependapat. Jadi saya ingin bahwa masyarakat menilai tidak ada lagi kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Saya prihatin dengan kejadian yang kemarin. Misalnya terjadi karena contoh berdasarkan isu yang sering disampaikan, Ade Armando mempunyai kontroversi yang salah satu kelompoknya itu membuat tersinggung, tapi benar harus diselesaikan. Ketersinggungan itu benar harus diselesaikan, tapi bukan dengan cara kekerasan. Masalahnya memang proses dalam penegakannya gak sulit. Inilah ya problem di kita ya. Ketika orang awam melihat bahwa orang yang dekat dengan kekuasaan lebih gampang untuk diproses. Ketika kita lihat orang yang menentang kekuasaan, prosesnya. Ade Armando itu udah dilaporkan kalau saya tidak salah ya dari tahun 2017, tapi sampai sekarang tidak ditahan. Inilah mungkin salah satu pemicu kekerasan terjadi, karena timbulnya kekerasan itu karena ketidakadilan. Saya yakin hal seperti itu muncul karena ketidakadilan. Ketidakadilan di sini bisa kita lihat dari apa? Dari norma yang kita buat. Agar efektif hukum itu bisa kita lihat bukan hanya dari sisi undang-undangnya, bukan hanya dari sisi budaya masyarakatnya, tapi dari penegakannya. Jadi ada teori yang mengatakan efektivitas hukum itu undang-undang, penegakannya, law enforcement-nya, yang ketiga budayanya. Law enforcement ini yang menjadi sorotan di kalau lihat dari publik. Law enforcement yang tidak diharapkan oleh penentang Ade Armando membuat pemicu dan diprovokasi oleh beberapa orang yang saya yakini mungkin ada unsur kepentingan yang lebih dari itu. Nah, dari law enforcement ini yang harus kita ingat itu ada due process of law. Due process of law itu apa maksudnya? Ada proses dalam penegakan hukum yang melindungi hak-hak individu. Hak-hak itu yang harus kita jaga. Nah, kita sebagai manusia pada dasarnya ingin menjaga hak kita. Untuk kasus Ade Armando, kekerasannya dituntaskan prosesnya. Yang kedua, prosesnya terhadap Ade Armando juga harus segera diselesaikan. Jadi ada laporan untuk Ade Armando. Ada. Nah, itulah harus diselesaikan. Itu menurut kacamata saya yang harus menjadi timbul rasa keadilan di masyarakat agar hak-hak dari setiap individu dari proses penegakannya
ditegakkan secara benar, tidak tebang pilih. Nah, Yang terakhir nih kasus yang itu tuh begal. ya, nah ini termasuk tadi proses due process of law. Ada yang lucu nih ketika ada seperti conference nih, terus ada wartawan yang nanya, terus gimana dong kalau ada yang begal, kita harus gimana gitu tipsnya. Nah, itu kan seperti ditertawakan tuh di polisi, itu ramai di media. Ya, nah itu saya juga melihat informasi itu, dan memang ya jawaban polisi dalam video itu normatif. Contoh misalnya kalau malam usahakan jangan pergi sendirian, jangan bawa harta yang mencolok, jangan melewati, itu kan normatif ya. Kasus begal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ini menjadi perhatian sudah sejak lama. Manusia ada kaitannya ya dengan yang sebelumnya, Ade Armando. Kemungkinan dalam istilah hukum kan ada istilah Ehrenrichting atau main hakim sendiri ya. Nah, hukum sebagai panglima harus ditegakkan, tapi dengan cara tadi, due process of law-nya ditegakkan secara baik. Memang main hakim sendiri itu tidak boleh, tapi dalam konteks begal itu dalam hukum ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Kalau kita sendirian terus begalnya 4 orang, nah itu kan tidak seimbang. Itu bisa dikategorikan ada alasan pembenar. Jadi bukan berarti sifat perbuatannya dihilangkan, bukan. Perbuatan kan begalnya ada yang meninggal. Si korban begalnya membunuh dua orang ya karena terpaksa melindungi diri untuk membela dirinya kan. Nah, dalam hukum pidana dikenal ada alasan pembenar jika ada daya paksa. Perbuatannya tidak dihilangkan. Perbuatan tapi sifat melawan hukumnya. Kalau memang sudah ada upaya menghindari, ada perlawanan kekerasan dari tersangka atau pelaku ya. Nah, kemungkinan saya ingin pasal ini di KUHP ya, dari mulai pasal 48 itu bisa diterapkan dalam kasus ini. Nah, berarti kemungkinan besarnya sidangnya lanjut gitu ya? Atau sebenarnya ya, memang polisi berbicara, dia mengatakan untuk menentukan kesalahan atau tidak itu pengadilan. Agar memberikan kepastian hukum, kata perwakilan polisi katanya pengadilan lah nanti yang menentukan dia bersalah atau tidak. Memang seperti itu. Prosesnya seperti itu memang? Memang harusnya seperti itu. Tapi jangan lupa dalam polisi itu punya hak diskresi menentukan ya, menentukan bahwa ini lanjut atau tidak. Prosesnya kan ada gelar perkara. Memang ada nyawa yang hilang. Coba kalau digelar secara, emang sekarang prosesnya sudah sampai mana sih? Saya kurang paham, tapi mungkin kayaknya sih udah mulai ke kejaksaan ya, dilimpahkan ya. Nah, saya dapat info katanya dari Bareskrim Polri itu harus dihentikan. Oh. Nah, prinsip yang saya ingin tekankan di sini, ada hak diskresi menilai. Polisi pun kalau memang itu tidak ada unsur pidana, kita bisa menilai bahwa itu bukan. Berarti secara tidak langsung hak itu yang diskresi itu tidak didalami berarti? Iya. Oh, oke. Ingin normatif, ya bahasanya agar aman. Oh, jadi terkesan mencari aman gitu. Iya, cuma kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya dari sudut pandang polisi ingin memberi kepastian buat korban begal yang membunuh 2 begal kan, agar pengadilan menetapkan benar secara berdasarkan pengadilan. Tapi di masyarakat beda, harus sudut pandang masyarakat, rasa keadilan masyarakat. Pertama bagaimana? Ketika kita
ada harta ingin dirampas, apakah kita harus diam saja, apakah kita harus lari? Nah, intinya hak diskresi itu harus benar-benar iya, makanya tadi kembali ke awal, due process of law-nya harus benar. Nah, sekarang ini Kang, sekarang kan citraannya ya, citra kepolisian kan udah bukan dari kasus ini ya, kan dari beberapa kasus udah banyak tercoreng lah istilahnya. Apalagi ya ditambah kasus yang kemarin ya, bahkan seperti ditertawakan gitu ya di media atau bahkan wartawan yang bertanya itu. Nah, untuk menghilangkan citra atau bukan menghilangkan, memperbaiki citra gitu kepolisian supaya benar-benar lagi ya, dalam artian dipercaya lagi, seperti apa tuh? Kembali, pertama penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, meskipun tidak ada terkesan bahwa ini kekuasaan yang berbicara. Jangan tebang pilih, lebih dekat dengan masyarakat untuk mendengar. Mungkin karena gini Bang, karena mungkin itu, kalau saya mah bukan di daerah ramai seperti Bandung, Jogja atau Jakarta gitu ya, kan di NTB ya. Nah, mungkin karena kalau di sini media gak bakalan seramai itu gitu ya. Mungkin ada pemikiran gitu juga gitu ya. Sampai tapi kan ternyata media up gitu ya. Ya, inilah kekuatan media sekarang di zaman digitalisasi yang sangat masif seperti sekarang. Penting kontrol dari media terhadap pemerintahan. Fungsi kontrol dari jurnalistik harus ditingkatkan. Yang saya sayangkan itu kalau nanti terjadi seperti konteksnya kasus yang begal ini, nanti orang-orang takut untuk mempertahankan hak. Bagaimana? Padahal itu perlu. Karena beredar meme ya, lowongan untuk ya, nanti kalau orang-orang takut untuk mempertahankan hak, melakukan pembelaan diri gitu, jadi pecundang misalnya, nanti bagaimana? Itu yang kita takutkan, karena takut saya di penjara nih. Makanya konteks, tapi tidak semua dipukul sama rata ya. Kita harus lihat kalau konteksnya 4 lawan 1 itu kan ya, kalau 4 lawan 1 menurut saya wajar. Itu ada daya paksanya gitu ya. Kalau 1 lawan 1 terus tapi jangan dibunuh berarti ya, kalau dilumpuhkan tapi aja. Seimbang gitu. Nah, itu yang bisa kita terima lah dasarnya, bahwa itu tuh ada perbuatan melawan hukum gitu, ya, pembunuhan. Tapi kalau 4 lawan 1 udah jelas-jelas gitu ya, ada perbedaan, ketidakseimbangan. Nah, itulah yang ingin saya garis bawahi, bahwa kita manusia punya hak itu kita bisa lindungi. Bagaimana caranya dengan hukum yang adil, ditegakkan dengan adil, tidak tebang pilih. Ya tadi 3, undang-undangnya yang baik, penegakan hukumnya yang baik, dan budaya masyarakatnya pun terhadap hukum itu baik. Saya yakin nanti efektivitas dalam hukum hak asasi itu baik untuk kita istilahnya perjuangkan sama-sama, bahwa hak untuk manusia itu bisa kita lindungi dan tidak boleh takut. Jangan takut nanti karena saya haknya punya motor, takut nanti jangan-jangan dianggap hasil pencurian gitu, misalnya gitu. Nanti semua orang jadi tidak akan ada lagi kondusivitas di masyarakat kalau didasari dengan rasa takut. Yang harus kita tanamkan rasa keadilan, tumbuh berdasarkan prinsip yang kita anut di kehidupan bernegara. Ya, kita jadikan hukum sebagai panglima, tapi perbaiki ketiga itu tadi. Hukumnya, undang-undangnya, penegakan hukumnya, dan budaya atau kesadaran hukum masyarakat. Kalau 3 itu sudah optimal, saya yakin kejadian seperti Ade Armando kemarin, terus begal, kasus yang membuat
ada kontroversi di masyarakat, bisa hilang. Yang saya herankan ya bagaimana peran pemerintah terhadap menghadapi isu-isu seperti ini. Jadi terkesannya harus kontroversi dulu, harus viral dulu baru. Oke. Iya. Tapi tidak harus dikedepankan pencegahannya, kedepankan jangan sampai fungsi dulu sama sekarang itu beda ya. Dulu itu kan negara penjaga malam. Jadi kalau ada kejahatan baru dulu bertindak. Kalau sekarang? Negara itu welfare state sekarang. Welfare state itu negara itu andil terhadap peningkatan kesejahteraan itu jangan pasif, harus aktif. Jangan dulu ada kekerasan baru bertindak. Harus aktif dulu mencegah. Itu salah satu prinsip yang sekarang kita anut. Gitu, Kang Johan. Ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah ya pembahasannya. Jadi intinya kalau seandainya tidak ada ketimpangan, kalau menurut Kang Sandy ya, bukan menurut saya, tidak ada ketimpangan dalam penegakan hukum, kasus-kasus seperti yang kemarin terjadi, itu kasus Pak Ade Armando, kasus Pak yang siapa yang di NTB atau yang Bega itu mungkin tidak akan pernah ada. Karena kalau analisisnya beliau itu karena ada ketimpangan ya, karena mungkin tadi dikatakan ada juga laporannya kepada Ade Armando tapi tidak diproses. Jadi kalau seandainya tidak ada ketimpangan itu masih belum jelas, bukan tidak proses seperti ya. Kalau tidak ada ketimpangan itu mungkin kejadian itu tidak akan terjadi. Oke, terima kasih untuk saat ini. Mungkin nanti kita juga akan membahas lagi tentang kasus-kasus hukum atau isu-isu hukum yang akan yang terjadi nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.